Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang masuk kuliah pagi. Selamat siang bagi yang masuk selamat kuliah yang siang, dan selamat sore bagi yang masuk kuliah pada waktu sore hari ini. Hari ini kita akan awali kuliah keperawatan kritis dengan bahasan tentang konsep dasar keperawatan kritis. Keperawatan kritis ini kebanyakan dilakukan di dalam unit-unit perawatan kritis seperti ruang ICU dan ICU. Pelayanan intensive care di Indonesia ini diatur oleh Peraturan KMK nomor 1778 garing Menkes garing SK garing Romawi 12 garing tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan ICU di rumah sakit. Ini termasuk salah satu regulator yang bisa kita gunakan untuk mendirikan ruang ICU di dalam satu rumah sakit. Kemudian Kementerian Kesehatan RI tahun 2011, Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan nomor HK 0204 garing Romawi 1 tahun 1966 garing 11 ini merupakan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan ICU di rumah sakit. Jadi ini adalah penyiapan ruangan, terus kemudian sebuah sistemnya bagaimana, terus kemudian SOP untuk perawatan alat-alatnya bagaimana, terus kemudian SOP untuk perawatan pasien di ruangan seperti apa. Ini merupakan aturan pelayanan intensive care di Indonesia. Kemudian secara ICU bukan keperawatan kritis. Jadi secara ICU berdiri ini muncul pada masa Perang Dunia, di mana ibu keperawatan yaitu yang bernama Florence Nightingale pada saat itu adalah terjadi sebuah wabah. Dia kemudian membuat satu teori bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. Salah satunya adalah infeksi. Jadi dibutuhkan ruangan khusus untuk perawatan pasien-pasien khusus. Misalnya ini karena banyaknya kematian pasien pasca bedah, kemudian menyebabkan adanya anestesi sampai ke masa pasca bedah, dibutuhkan orang-orang anestesi untuk pembedahan yaitu bius. Kemudian perlunya atau adanya unit pulih sadar. Unit pulih sadar ini yang sekarang kita sebut ICU. Kalau zaman dulu unit pulih sadar setelah pembedahan. Kalau sekarang kan dibedakan unit pulih sadar sendiri atau yang disebut dengan ruang RR dan ruang ICU sendiri. Tapi memang alurnya nanti di rumah sakit ketika pasien keluar dari ruang pembedahan maka dia akan masuk ke dalam unit pulih sadar atau ruang RR, kemudian diobservasi selama 1 hari atau selama kurang lebih 3 jam, 3 sampai dengan 6 jam. Kemudian kalau masih belum ada perubahan, dia nanti akan diturunkan ke ruang ICU. Selain itu secara ICU ini muncul karena adanya wabah poliomielitis di Skandinavia pada tahun 1950, di mana hal ini menyebabkan munculnya atau awal pilot study penggunaan ventilator.
Jadi awal mula berkembangnya ventilator itu karena adanya satu kasus wabah poliomyelitis yang mana pasien-pasien pada saat itu mengalami gangguan pada sistem pernafasan. Jadi dia membutuhkan alat-alat bantu pernafasan. Ya, jadi dua sejarah ini menunjukkan bahwa ruang ICU itu penting. Ya, ruang ICU itu penting untuk perawatan pasien-pasien tertentu seperti yang kita rasakan saat ini ya, atau yang seperti kita alami saat ini yaitu pada masa pandemi. Nah, ini ruang-ruang ICU itu sangat penting karena pandemi COVID seperti ini banyak sekali pasien-pasien yang mengalami mungkin gagal nafas ya. Jadi diperlukan alat-alat bantu semacam ventilator yang bisa mendukung sistem pernafasannya. Nah, sekarang ini yang bisa kita yang bisa kita rasakan dari sejarah munculnya ICU sendiri. Kemudian keperawatan kritis sendiri ya secara umum oleh CCN Association dari Filipina pada tahun 2012 menyatakan atau mendefinisikan bahwa pelayanan keperawatan kritis itu sebagai salah satu kekhususan dalam pelayanan keperawatan yang memenuhi kekhususan dalam respon manusia terhadap masalah yang mengancam kehidupan dan berubah secara dinamis sesuai dengan respon terhadap penyakit yang mengancam kehidupan secara aktual maupun potensial. Nah, artinya kalau kita perhatikan di sana ya, pasien-pasien ini memerlukan pelayanan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan khusus pada respon-respon manusia. Jadi walaupun kita di ruang ICU sama ya dengan peran kita di ruang bangsal, jadi hampir sama. Cuma di ruang ICU ini kalau misalnya pada saat kita jaga ya, kalau tidak ada dokternya dalam kondisi yang berbahaya, kita masih diperbolehkan untuk memberikan obat-obatan tertentu. Makanya kita dulu belajar tentang farmakologi karena kita harus tahu pentingnya obat ya. Kemudian kita harus tahu respon obat itu dalam tubuh. Kemudian bagaimana tubuh menerima obat itu ya. Nah, artinya farmakokinetik, farmakodinamiknya obat. Kemudian diserap oleh tubuh sampai kapan. Nah, fungsinya apa? Penggolongannya seperti apa? Nah, ini perlu kita pelajari lagi. Karena tidak menutup kemungkinan ya dokter-dokter di ICU itu hanya dokter-dokter yang bisa dihubungi per telepon atau per WA. Jadi tele ya, tidak hadir setiap hari. Jadi kemungkinan besar nanti kita yang akan sering melakukan tindakan. Ya, bukan berarti kita itu dianggap sebagai pembantu, tidak. Tapi karena pada masa itu mungkin ada keadaan pasien atau respon pasien yang sangat membahayakan jiwanya, baik itu aktual atau yang benar-benar sudah kelihatan, misalnya berlangsung bradikardi, kita bisa melakukan apa, atau mungkin yang potensial yang akan terjadi. Ya, jadi pasien di ruang ICU itu tanggung jawab besar ya. Kita bisa berperan sebagai perawat ya yang fokus terhadap respon pasien, atau kita juga bisa memberikan obat-obatan. Nah, di sana dituntut kita ya harus bisa ya, apa saja nanti obat-obatannya. Nah, penggolongan obat-obatannya nanti ada sendiri ya. Kemudian critical care nurse ya, menurut American Association of Critical Care Nurse ya, perawat profesional itu harus mempunyai lisensi. Di mana lisensi ini kalau di negara kita itu disebut dengan STR ya, surat tanda registrasi, yang nanti kalau misalnya sudah
bisa diterima kerja, nanti bisa dirubah menjadi SIP. Ya, untuk menerbitkan kok dirubah, untuk menerbitkan SIP surat izin perawat ya, dan juga bisa menerbitkan SIK. Kalau di luar negeri itu namanya RN, Registered Nurse ya. Ini biasa disebut dengan perawat-perawat yang sudah mahir ya, sudah profesional ya. Jadi dengan tindakan apapun dia sudah mampu di sana ya. Berlisensi yang kedua yang bertanggung jawab memastikan pasien akut dan kritis serta keluarganya mendapatkan perawatan yang optimal. Jadi perlu diingat ya, tidak hanya pasiennya. Karena pasien-pasien yang dirawat di unit perawatan kritis ya, itu keluarganya juga mengalami sakit secara psikologi sosial. Ya. Kalau kita perhatikan sekarang saja tidak perlu jauh-jauh ya. Pada masa pandemi seperti ini ya, kalau kita perhatikan secara sosial ya, ada stigma yang melekat. Misalnya pada saat pasien itu pulang dalam keadaan meninggal, nah itu mau dikuburkan saja, nah itu keluarga juga mendapatkan stigma dari masyarakat. Ya, makanya tidak mau kadang orang itu disuruh mengakui bahwa keluarganya mati karena kondisi coronavirus itu tadi, mati karena coronavirus tadi. Ya, jadi perlu adanya satu pendekatan sebenarnya, perlu adanya satu komunikasi. Ya, mungkin contoh-contoh yang lain misalnya pada pasien-pasien yang DNR. Pasien DNR itu dimaksudkan adalah pasien do not resuscitation atau do not resuscitate, di mana pasien-pasien ini sudah tidak dilakukan resusitasi, tidak dilakukan pengobatan, jadi dibiarkan meninggal. Karena memang kondisinya yang sudah tidak memungkinkan ya. Jadi misalnya diberikan bantuan nafas sudah beberapa lama, nah itu biasanya perlu didiskusikan dengan keluarga. Ini peran kita ya. Jadi bagaimana kita nanti bisa menjelaskan kepada keluarga ya. Makanya di unit perawatan kritis itu tidak hanya pada pasiennya saja, tapi juga pada keluarganya. Sehingga di ruangan unit tersebut itu akan meningkatkan tekanan ya. Sehingga seorang perawat itu mempunyai tekanan atau stres yang tinggi di ruang ICU ini nanti. Ya, karena harus menjaga supaya pasien tetap hidup. Bagaimana caranya supaya keluar nanti dari ruangan itu bisa kembali normal secara fungsional ya. Di lain sisi dia harus bisa menjelaskan kepada keluarganya. Ya, menjaga hatinya keluarganya. Ya. Nah, jadi dua peran itu tidak boleh ditinggalkan ya. Karena ini sangat rentan sekali. Ya, jadi misalnya di NR tadi kalau misalnya pasien tidak dijelaskan loh, nanti tadi saya lihat anak saya dilepasi semuanya. Infusnya dilepas, ventilatornya, bantuan nafasnya dilepas, dibiarkan. No, kena lagi secara hukum. Ya, jadi harus bisa menjelaskan ke keluarga dan harus bisa menjaga keadaan pasien. Pada kasus-kasus tertentu kita harus bisa memberikan pendekatan-pendekatan komunikasi kepada keluarga pasien. Ya, jadi harus dirawat dua-duanya, secara psikologis ya dan secara sosial. Nah, makanya kita itu harus melihat responnya secara biopsikososial dan spiritual, baik itu keluarganya ataupun itu pasiennya. Jadi nggak bisa dibiarkan itu. Ya, tetap harus kita lakukan perawatan ya di biopsikososial dan spiritual. Kemudian konsep yang mendasari dari sebuah kompetensi di keperawatan kritis itu adalah yang pertama adalah holistic in critical care nursing. Jadi kita harus mampu dan mahir menjadi seorang perawat ya secara utuh ya,
di ruangan keperawatan kritis itu untuk menjadi seorang perawat. Artinya apa? Artinya kita itu harus mampu secara komprehensif, ya. Beda dengan di ruangan bangsal. Misalnya kalau di ruangan bangsal pasiennya bisa mandi sendiri, pasiennya bisa menyeka sendiri, pasiennya bisa keramas sendiri, pasiennya bisa makan sendiri, pasiennya bisa gosok gigi sendiri misalnya. Kalau di ruangan unit kritis ya, atau misalnya di ruang ICU, itu kita yang harus melakukan semuanya. Makanya disebut holistic care itu semuanya, jadi secara komunikasi kita ya, kemudian bantuan kita, memberikan makan kita, mobilisasi misalnya miring kanan miring kiri kita, bukan keluarga. Keluarga itu hanya melihat dari luar, kemudian kalau misalnya menjenguk mungkin hanya diberikan waktu sekitar 10 sampai dengan 30 menit. Itu pun tidak lama, ya. Bahkan sehari mungkin bisa dihitung ya untuk masuk ke dalam ruang unit ICU itu keluarga untuk melihat keluarganya tadi yang mengalami sakit kritis ini tadi. Jadi holistic care ini semuanya kita yang mengerjakan. Jadi kita harus mampu mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki ya. Kemudian konsep-konsep perawatan dulu tentang perawatan personal hygiene ya, atau kemudian mobilisasi, dan semuanya itu harus kita kuasai kalau di dalam ruangan ICU. Makanya di ruang ICU itu kalau dalam satu tingkatan keperawatan di komite keperawatan itu biasanya disebut sebagai perawat mahir, di mana perawat mahir itu nanti akan ada beberapa tingkatan ya. Nah, jadi kemampuannya akan berbeda. Pemasangan infus sudah nggak bertanya ke teman-temannya lagi. Misalnya di ruang PICU pediatrik misalnya, yuk kita harus bisa masukkan infus itu bagaimanapun caranya, karena kita sudah dianggap sebagai perawat mahir. Jadi semuanya harus kita kuasai, memandikan, memberikan cairan, memberikan makanan, ya persondo itu bagaimana, memasang sonde bagaimana. Kita harus menguasai pasien kita betul. Dan kita harus sadar bahwa diri kita itu mampu tidak untuk merawat pasien ini. Itu namanya holistic in critical care nursing. Kita harus mampu berdiri sebagai seorang perawat di sana. Ya, jadi gak ada bantuan misalnya gak bisa nyoblos infus, Bapak minta tolongin, gak ada. Jadi kita harus melakukannya sendiri. Makanya disebut sebagai perawat mahir, dia menguasai bidangnya sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua ya, evidence-based practice in critical care nursing ya. Setiap tindakan yang kita lakukan kepada pasien ya, itu harus berdasarkan sebuah evidence base, harus berdasarkan bukti-bukti, harus berdasarkan penelitian kenapa kita harus melakukan ini. Misalnya pasiennya bradikardi, kemudian kita berikan apa? Jadi di sana kita harus belajar juga dasar teori apa yang mendasari kita untuk melakukan intervensi ini. Misalnya pasien bradikardi tadi diberikan oksigen 100% mengalami Jackson Risk, supaya apa? Kan begitu. Makanya di sana diciptakan SOP yang harusnya merujuk pada hasil-hasil penelitian dari jurnal-jurnal penelitian. Jadi setiap SOP ini harus jelas. Apa tujuannya? Kenapa dilakukan ini? Harus dilakukan berapa lama? Pemberian obat misalnya. Pemberian obat apa? Trombokinase ya, antitrombin ya. Antitrombokinase atau obat-obat antikoagulan ya. Misalnya streptokinase ini diberikan kepada pasien yang mengalami penyakit jantung koroner ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebelumnya, sesudahnya ya. Ini harus didasari teori ya, jadi dari hasil penelitian ya. Makanya disebut sebagai evidence base, itu ada bukti nyata dari tindakan kita. Artinya dulu pernah dilakukan, dari hasil penelitian hasilnya seperti ini. Nah, itu sebagai dasar kita untuk melakukan satu tindakan. Makanya disebut sebagai perawat mahir, kita harus mampu ya, oksigenasi kita harus pinter
Secara teori kita mampu, secara tindakan kita mampu gitu di situ. Ya. Yang ketiga yaitu interdisciplinary planning for care. Nah, selain dua hal di atas itu harus kita kuasai betul sebagai seorang perawat yang murni, ya, baik secara praktis atau praktek, ya, atau secara teoris atau secara teori. Kita harus mampu berdiri menjadi seorang perawat. Kita harus mampu berkomunikasi. Ya, setelah kita sadar bahwa diri kita itu mampu, misalnya untuk pemberian diet nutrisi itu harus seperti ini, parenteralnya ukurannya sekian, kita harus tanya siapa diet ini, tolong disiapkan untuk hari siapa. Oh, ke ahli gizi, interdisciplinary planning for care. Nah, orang ini butuhnya itu makanan sekian. Bagaimana ngitungnya? Lah itu sudah dipelajari di nutrisi. Untuk pasien ini secara parenteral diberikan nutrisi misalnya TKTP harus dalam bentuk apa, bubur harus dalam bentuk apa. Kalau pasien dipasang ventilator, tentunya dia bisa dipasang dengan NGT. Jadi makanannya berupa cairan. Susu TKTP bagaimana? Kita komunikasi dengan ahli gizi untuk mempersiapkan bagaimana susu itu bisa terbentuk untuk pasien dengan ini sesuai dengan kebutuhannya selama 1 hari, dan itu harus dihitung berapa cc loh, ya kan? Tidak semudah yang kita bayangkan menjadi seorang perawat, ya. Jadi kita harus mampu dalam semua hal itu, nutrisi, oksigenasi, kemudian cairan dan elektrolit. Nah itu kita harus mampu dulu kalau menjadi seorang perawat di unit keperawatan kritis. Kita kepengen ke sana, tapi diri kita nggak mampu untuk melihat diri kita sendiri. Mampu nggak kita? Kita punya teori nggak yang mendasar itu, kemudian kita bisa mengkomunikasikan nggak? Nah, dengan dokter misalnya, dok, ini kayaknya perlu diberikan obat-obatan ini. Ya, karena pasiennya ini panas misalnya. Harus diberikan paracetamol sekian. Gimana dokter? Nah, konsultasi kita ngomong, ini namanya interdisciplinary planning for care. Atau mungkin direncanakan selama 1 hari, oh ini pasien ini dapatnya sekian nutrisinya, dapat cairan sehari ini dapat harus RL, misalnya harus NaCl 0,9% itu sekian sampai sekian, di jam sekian sampai sekian. Lah kamu bisa ngitung cairan nggak? Itu penting. Selama 1 hari kebutuhannya, dia dapat obat apa saja langsung dikonsulkan, ini jam sekian harus dapat obat ini sekian, dapat ini dosisnya sekian, ya, pemberiannya secara ini, ya, nanti jam sekian nanti harus habis obatnya. Nah ini kita harus mampu di sana. Nanti kalau ada satu kejadian yang mendadak, nah ini bisa kita komunikasikan. Nah semuanya untuk pasien di sana, ya, semuanya untuk pasien. Jadi fokusnya hanya untuk pasien kalau di sana. Makanya disebut sebagai interdisciplinary planning for care, ya. Kemudian healthy work environment, ya, lingkungan baik itu secara fisik, secara sosial, ya, ini harus sehat. Artinya apa? Secara fisik ini orangnya harus sehat, perawatnya. Lingkungannya atau ruangannya ini harus steril. Ya, makanya tadi muncul satu teori yang dimunculkan oleh Florence Nightingale bahwa lingkungan itu memberikan dampak terhadap kesehatan. Jadi harus disterilkan lingkungan di dalam situ. Ya, perawatan alat-alatnya ini supaya tetap kuat dan tidak cepat panas, diberikan AC. Ya, perawatnya sebelum melakukan satu tindakan dia harus melakukan cuci tangan, ganti handscoon untuk setiap tindakan. Nanti satu tindakan hanya satu handscoonnya satu dipakai untuk memberikan pada pasien satu. Kemudian kalau dikasih 2 pasien misalnya kita, pasien 1 dikasih NGT, pasien 2 dikasih
misalnya memberikan suntikan, handscootnya cuma satu, ya nanti akan resiko untuk penularan infeksi nosokomial. Ya, inilah healthy work environment, harus sehat secara fisik, harus sehat secara sosial, artinya hubungan kerja kalau secara sosial dengan dokter, dengan teman sejawat sama-sama perawat, ya, dengan teman-teman dari farmasi, dengan teman-teman dari ahli gizi, ya, ini perlu dibentuk hubungan yang sangat baik. Jadi gak ada tengkar satu sama lain ini karena satu teori. Ya, yang jelas di sana fokusnya hanya untuk pasien. Paham ya? Oke, saya ulang lagi konsep yang mendasari satu kompetensi di critical care nurse. Yang pertama, holistic in critical care nursing. Ya, itu kita harus mampu melakukan perawatan secara praktis sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di keperawatan. Sampai harus pelajari lagi di fundamental of nursing. Caranya ngasih NGT, bagaimana caranya ngasih oksigen, dosisnya oksigen, kalau pakai ini berapa, kalau pakai ini berapa, pakai simple mas berapa, ya. Terus kemudian evidence based practice in critical care nursing, ini ilmu. Artinya kalau kita melakukan satu tindakan A, dasar kita apa melakukan itu. Ya, kalau kita melakukan tindakan B, dasar kita melakukan itu apa. Ya, makanya SOP di ruang ICU itu harus 1 tahun sekali harus dirubah. Ya, kemudian interdisciplinary planning for care ini bagaimana kita mengkomunikasikan kepada rekan sejawat misalnya kalau off-run. Kemudian bagaimana kita mengkomunikasikan untuk kolaborasi dengan dokter, kolaborasi dengan ahli gizi. Ya. Nah, itu harus diawal dari kita dulu. Misalnya ahli gizi butuh ini, butuh ini, butuh ini. Nah, ini kita yang komunikasi ke sana. Ya, kalau kita telepon nggak ada apa-apa, ngomong apa? Nggak tahu loh. Nah, harus tahu pasienku ini panas, dikasih apa ini, obat paracetamol misalnya. Nah, telepon dokternya, dok ini kayaknya butuh paracetamol, lah langsung ngomong itu. Jadi mampu betul di sana. Ya. Kemudian healthy work environment, baik secara fisik, secara sosial. Ya, jadi nggak ada orang tengkar di sana. Isinya bagaimana pasien itu keluar dalam kondisi yang sehat dan mampu berfungsi seperti sebelum dia sakit. Ya, oke. Selanjutnya, scope ya, ini nggak kelihatan ya. Scope critical care nursing menurut AACN, American Association of Critical Care Nurse, dibagi menjadi 3. Scope itu lingkup ya. Ada the critical ill patient ya. Ada the critical care nurse, perawat kita sendiri, dan the critical care environment. Nah, tetap balik seperti tadi. Ya, the critically ill patient, kita lihat pasien-pasien di sana itu sangat berisiko tinggi, baik secara aktual ya maupun secara potensial terhadap masalah yang mengancam jiwa. Makanya kita harus memahami betul keadaan dan kondisi pasien kita. Ya, karena di sana mendadak, dinamis, tidak bisa diperkirakan. Ya, di awalnya tadi misalnya masih heart rate-nya di atas 100 misalnya. Heart rate-nya misalnya 100 ya. Kemudian 1 jam kemudian dia jatuh, heart rate-nya menjadi 50. Nah, ini dibutuhkan kemampuan-kemampuan tertentu ya. Harus diberikan apa, tapi harus cepat. Ya, karena pasien ini keluar harus kembali bisa berfungsi seperti sebelum dia sakit. Jadi mengusahakan, kalau dalam bahasanya itu yang agak berat itu royoan para malaikat nyawanya gitu ya. Nah, jadi di sana pasien-pasien yang sekarat, yang mempunyai
respon atau keadaan itu yang secara dinamis, tidak bisa diperkirakan. Awalnya tidak apa-apa, terus kemudian bisa jatuh. GCS-nya awalnya itu 45, GCS misalnya 222, ya, kemudian bisa jatuh, tidak bisa dikaji, satu tidak bisa dikaji. Itu. Nah, ya. Kemudian pasien dalam kondisi masalah kesehatan yang sangat rentan, tidak stabil dan kompleks. Ya. Jadi di sana sangat rentan sekali ya terhadap infeksi nosokomial. Jadi kalau kita mau melakukan perawatan antara satu pasien dengan pasien yang lain ya, misalnya kita diberikan 2 pasien ya 2 bed, maka kita harus sering mengganti handscoon dan cuci tangan. Ya sangat rentan sekali karena imunnya selalu rendah di sana, selalu mesti rendah di sana imunnya ya, dan tidak stabil juga kompleks. Artinya bisa mengalami komplikasi ke sisi yang lain ya. Misalnya karena ARDS pasiennya, nah komplikasinya bisa ke ginjal, bisa ke Nah, ini penting untuk kita lihat di sana. Ya. Jadi berhitung yang harus matang untuk memberikan invasif, tindakan invasif itu. Misalnya pemberian cairan itu harus matang betul. Kalau diberikan terlalu banyak, nanti takutnya RDS itu nanti akan meningkatkan jumlah volume air di dalam itu menjadi paru itu akan OD. Kalau terlalu sedikit, ditakutkan nanti akan muncul atau terjadi ARF karena pasien tidak bergerak, tidak keluar keringat. Kalau diberikan sedikit, maka yang akan mengalami masalah adalah ginjalnya. Loh, kompleks repot. Jadi harus ditakar dengan sebaik-baiknya. Makanya di ruangan ICU itu pasien begitu masuk sudah dipasang kateter. Jangan sedih nanti kalau menjadi SPBU. Apa SPBU? SPBU itu spesialis buang urin. Ya, jangan sedih. Jadi nanti dilihat, oh urinnya selama 1 hari sekian. Tadi cairannya masuk apa saja. Makannya tadi cairan juga kan, parenteral. Misalnya susunya tadi berapa cc. Nah, balance kan itu. Kita harus tahu itu. Jumlahnya harus berapa di dalam tubuh. Kita harus tahu itu. Ya. Makanya kompleks, harus sangat teliti. Ya. Nah, pasien-pasien seperti itu mereka membutuhkan pengawasan yang intens, pengawasan yang ketat. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh ngawur. Tidak boleh santai-santai. Gak ada perawatan itu, terus duduk-duduk itu gak ada. Saya dulu praktek itu ada tempat duduk satu itu ya. Kemudian saya ikut duduk di situ. Seniornya bilang, siapa yang suruh duduk? Bangun. Jadi mulai datang sampai pulang itu loh. Kita praktek itu tidak pernah duduk di ruang ICU itu. Tapi sekarang saya tak lihat itu kemarin kakak kelas itu praktek nanggone ruangan mana di rumah sakit Armlar Medika ya kalau salah itu ya. Krian itu mereka masih bisa duduk di sana. Ya santai Pak Jangan lo. Kami ini gimana tuh? Terus untuk apa kita belajar gitu ya? Minimal kita lihat pasien kita. Ya. Kalau di ruangan di rumah sakit dokter umum, kamu mau duduk ya dihantam sama seniornya di sana. Ya. Jadi harus intens kita ke pasien. Bahkan kamu nanti bisa ditanya sama kakak seniormu. Ya. Nafas itu yang benar itu harus berapa kali per menit sih? Misalnya seperti itu. Bingung kalau nggak pernah. Malah dibulet-bulet di sana. Coba nanti kalau pulang itu dihitung sendiri nafasmu. Di rumah nafasnya dihitung sendiri, tapi dia secara sadar ngitungnya. Oh, 28 dihitung. 1, 2, loh. Ya malah salah.
ya harusnya secara tidak sadar itu berapa dia berawasnya dalam waktu 1 menit. Nah kalau malah semakin sadar kan ya malah hitung sendiri, itu namanya bingung juga makanya. Makanya itu perlu satu pendasaran teori, belajar, dan belajar. Ya, jadi di sana kita kembali lagi ya, pasien-pasien yang membutuhkan perawatan yang intens ya, yang ketat ya. Selanjutnya adalah the critical care ya. Ini kita harus sadar akan kemampuan kita menjadi seorang perawat yang murni ya. Artinya kita bisa memberikan NGT, kita bisa memberikan oksigen ya. Oksigen itu harus diberikan, misalnya simple mas itu kenapa oksigen itu harus diberikan masker rebreathing atau non rebreathing itu kenapa seperti itu harus tahu alasannya bagaimana. Kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak ngerti ya buat apa kita sekolah gitu. Oh jangan salah man ya, mungkin sampai di puskesmas sampai akan merasa sedih ya, tapi kalau kamu masuk di dalam ruangan unit perawatan kritis misal di ICU, jadwalnya besar sekali itu, tapi dibutuhkan kemampuan di sana masuk sana itu ya. Nah tingkat pendidikan critical careness ya ini digunakan untuk menunjang dan menjadi RN, persyaratan secara administrasi ya. Tetapi untuk menjadi RN ya atau register nurse sendiri atau perawat yang sudah terlisensi ya, terregister, kalau di Indonesia namanya STR, itu harus melalui ujian ya, gelar dari satu asosiasi ini ya, harus melalui ujian. Ya harus lulus ujian esensi. Ujian apa? Ujian kompetensi. Ini sekarang jadi momok ya bagi kita ya, karena memang isunya saat ini adalah itu. Masa gara-gara masa sekolah selama sekitar 5 tahun ya kalau satu ya, itu kemudian tidak bisa bekerjanya gara-gara lisensi ini ya. Gak tahu kenapa itu nggak diuji materi ulang, karena mungkin ini sangat penting. Kenapa? Karena nanti digunakan untuk penyamaan satu persepsi. Apa persepsinya sama antara perawat di setikis mahasiswa perawat di setikis A, setikis B, setikis C, setikis D. Ketika dites persepsinya sama, misalnya lulus, ya berarti persepsinya sama dengan perawat yang ada di seluruh Indonesia. Itu keinginannya ya. Jadi untuk merawat pasien ini harus bagaimana, merawat pasien ini bagaimana. Makanya soalnya kan nanti pada saat uji hukum itu soalnya kasus, tidak ada soalnya misalnya sebutkan apa yang dimaksud dengan ini, itu enggak ada. Yang jelas adalah kasus, setelah kasus kamu apakan. Nah itu banyak tindakan ya. Makanya dibutuhkan kemampuan. Sampai kalau disuruh bikin tugas kasus ya jangan minder, jangan malas ya, karena nanti bisa digunakan untuk pelajaran itu ya, untuk mempelajari itu, untuk lulus uji hukum ini ya. Jadi kita harus sadar, kita kembali lagi ya, bahwa kita punya kemampuan secara murni menjadi seorang perawat ya. Kemudian the critical care environment ya, lingkungan ya. Nah wabah poliomyelitis lagi saya ulang ya, di Skandinavia ini munculnya ventilator ya. Kemudian di Amerika data ini ya, 80% akan mengalami penyakit kritis ya, karena ada banyak sekali risiko-risiko tertentu ya, yang nanti bisa menyebabkan orang itu mengalami kecelakaan sehingga mengalami kondisi kritis atau kondisi sekaratnya. Nah ICU itu dari jumlah tempat tidur
di satu rumah sakit ya, misalnya satu rumah sakit A misalnya, bednya itu atau TT-nya itu di RS itu hanya sekitar 10% dari total keseluruhan. Kalau kita perhatikan seperti itu ya, dengan kasus yang sekitar 80% di satu negara, maka kita butuh rumah sakit yang cukup banyak. Kita butuhkan perawat yang cukup banyak. Ya. Nah, pada kenyataannya hampir kurang lebih 30% ini pasien di rumah sakit ini memerlukan tempat tidur di unit ICU. Jadi membutuhkan perawatan di ruang ICU, ya kan? Jadi harus diperhatikan betul ini ya. Nah, outcome-nya dari unit ICU ini ya, kita harus tahu tadi ada 3 scope tadi ya. Pasien atau critically ill patient, perawat atau critical care nurse, sistem atau environment critical care ya. Nah, ini 3 hal ini ya, sistem itu termasuk sistem kerjanya, SOP-nya, komunikasinya, semuanya ya. Nah, ini harus memiliki, diharapkan akan memberikan quality ya, kualitas indikator for ICU ya. Ini merupakan kualitas indikator ICU. Apa saja quality indicator for ICU ya? Jadi kalau nanti kamu mau jadi perawat ICU harus tahu ini. Harus tahu ini. Apa saja? Coba kita lihat. Parameter yang pertama adalah mortality rate ya. Mortality rate itu angka kematian. Misalnya dalam sehari pasien keluar dari ruang ICU itu mati berapa dalam 1 bulan misalnya. Nah, semakin rendah maka pelayanan keperawatannya itu semakin bagus. Ya. Kemudian morbidity rate ya, ini gejala sisa yang sering muncul setelah keluar dari ruang ICU ya. Yang pertama biasanya akan muncul iatrogenic pneumothorax ya. Iatrogenic pneumothorax itu, nah maksudnya iatrogenic itu adalah yang tidak diketahui penyebabnya atau sama dengan idiopatik ya. Jadi pneumothorax yang tidak diketahui sebabnya secara pasti. Hanya hati-hati ya untuk memberikan ventilator ya. Hati-hati untuk pemberiannya. Karena kalau kita terlalu besar ya tekanan udaranya, maka akan menyebabkan baru trauma nanti pasien-pasien ini. Ya, pasien nanti bisa mengalami iatrogenic pneumothorax ya, tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena tidak ada yang ngaku kalau ada satu kesalahan di sana. Tiba-tiba keluar muncul pneumothorax pasiennya. Ini morbidity parameter atau angka kesakitan ya. Parameter angka kesakitan. Insiden ARF pada kasus non-coronary ICU. Maksudnya non-coronary itu bukan ICCU, tapi di ICU yang secara umum ya. Nah, berapa jumlah kasus gagal ginjal yang keluar dari sana? Ya, ini merupakan satu indikator ya bagi ruang ICU, salah satunya untuk para parameter morbidity ya. Berapa jumlahnya? Kemudian dekubitus. Nah, kalian kalau nanti merawat ya jangan lupa kalau bisa dilakukan mika-miki ya dilakukan mika-miki. Kalau udah bisa ya nggak usah, nggak apa-apa. Apalagi mungkin sekarang dikembangkan untuk pasien-pasien stroke itu di sebuah rumah sakit itu saya pernah tahu itu tempat tidurnya itu dibuat dari air ya. Sebentar, tunggu adzan dulu. Saya bikinnya subuh-subuh memang.
Oke ya. Selanjutnya parameter proses atau operasional secara sistem ya, manajemen biasanya maksudnya ya. Yang pertama adalah loss length of stay. Ya, artinya adalah lama perawatan di unit tersebut. Jadi perawatannya selama berapa lama. Seharusnya bisa diperkirakan untuk pasien A, misalnya pasien dengan gagal ginjal ini harus selesai dalam waktu berapa minggu. Nah, untuk pasien dengan ARDS ini harus selesai dalam waktu berapa lama. Nah, jadi length of stay-nya ini harus diketahui. Ya, jumlah pasiennya berapa di dalam satu ruangan itu. Ya. Dan dia lama tinggalnya berapa lama. Ya, ini length of stay di manajemen biasanya. Kemudian compliance to protokol, ya adanya satu di protokol itu adanya semacam kesalahan, ya. Makanya dalam satu ruangan unit ICU itu harus dilakukan perubahan protokol, ya. Protokol itu SOP, ya. Setiap 1 tahun sekali, ya. Kemudian ICU readmission rate, artinya pasien-pasien yang sudah keluar ya dari ruang ICU ya karena readmission ya, admisi kembali, masuk kembali ke dalam ICU, itu rata-ratanya berapa. Misalnya Pak A, misalnya Pak B misalnya ya, masuk ke ruang ICU kemudian dia keluar, ternyata suatu saat lagi dia masuk ke ruang ICU lagi. Kan rumah sakit punya datanya itu di rekam medik. Nah, jumlah pasien yang readmission ya rata-ratanya itu berapa. Misal dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 1 tahun, dalam waktu semester, 3 tahun, 3 bulan ya, 6 bulan, atau dalam waktu tengah semester selama 3 bulan, itu jumlahnya berapa ya. Kemudian error dan patient safety, ya adanya satu error ya, medical error, misalnya pemberian obat yang salah ya, atau melakukan prosedur yang salah pada saat RCP, misalnya mematahkan tulang rusuk atau bagaimana. Nah, itu prosedur yang salah ya. Kemudian patient safety, misalnya pasien jatuh, medication error, adverse events ya, kesalahan advis misalnya, terus kemudian drastic injury rate ya, reintubation rate ya. Jadi kesalahan-kesalahan tindakan ya. Itu dalam waktu sekian itu berapa banyak. Ya. Kemudian infection control. Nah, ini yang sering terjadi di ruangan ini. Hati-hati, makanya pada saat kita praktek kita harus sering cuci tangan untuk melakukan satu tindakan. Tindakan A, cuci tangan, kita pakai hand screen lagi baru. Untuk pasien yang baru lagi. Ya, jangan dicampur. Habis memandikan, selama memandikan hand screen tetap dipakai menyuntik, setelah menyuntik kemudian habisnya dikasih minum, hand screen juga tetap. Nah, jadi tidak boleh seperti itu, harus diganti. Nah, kasus-kasus yang sering muncul yaitu adalah VAP. VAP itu adalah ventilatory acute pneumonia. Ya, jadi yang sering muncul. Makanya kalau kita di ruangan, kita harus sering melakukan suction ya, terutama pada pasien-pasien yang dilakukan dipasang ventilator ya. Kemudian bloodstream infection due to central line ya, misalnya pada pasien-pasien yang dipasang central line. Central line itu CVC itu ya, central venous yang dipasang di mana arteri karotis ya. Nah, biasanya dipasang di sentral itu ya, yang mempunyai 3 cabang itu nanti ya. Biasanya pemasangannya adalah dokter anestesi ya. Nah, itu harus dilihat. Makanya pada saat pemasangan itu harus steril betul. Yang sering adalah bloodstream infection ya, infeksi itu. Makanya kita harus tetap bersih.
pengawasannya harus ketat, penggunaan alatnya itu harus tetap bersih. Ya, banyak tugas kita kalau itu ya. Kemudian urinary catheter related infection. Jadi pemberian pemasangan kateter dicek ya setiap saat. Kateter itu harus diganti selama berapa hari sekali. Ya, belajar. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu ini SOP-nya harus diganti sekian hari, maka harus diganti. Jangan ngomong biaya. Kalau punya biaya sekarang kan sudah mudah BPJS. Ya, kita ngomong ada infeksi ini, tapi masih bagus ya, terpasang ya. Gimana supaya biayanya tidak terlalu besar, plafonnya tidak terlalu besar? Apa dibiarkan? Ya pastinya meninggal infeksinya nanti. Ya, jadi penting sekali. Selama berapa hari harus diganti? Yo ganti harusnya pada saat terakhir itu, misalnya 3 hari, ya hari ketiga harus diganti. Ya, harus diketahui betul. Ya, karena ditakutkan gejala-gejala sisa dari parameter morbidity tadi yang akan muncul, misalnya ARF tadi untuk kasus-kasus pada pasien yang non koronari. Karena pasien-pasien di ICU itu tidak terlalu lama dia menggunakan itu ya, karena yang banyak itu pasien-pasien ICU karena di sana sering menggunakan alat bantu nafas itu. Ya kalau kita belajar asam basa itu yang nanti akan mengalami perubahan ya, misalnya RDS ya, yang salah nanti ginjalnya dipasang kateter ya. Jadi infeksi-infeksi itu yang bisa menyebabkan ARF gagal ginjal itu tadi. Kalau selama terapi itu diawasi dengan ketat, airnya berapa, masuknya keluarnya berapa, saya kira nggak akan muncul ARF. Tapi kalau pada saat teknis-teknis tertentu, misalnya pemasangan kateter itu harus diganti sekian hari, tidak diganti ya akan memunculkan awalnya ya kateter urinary infection ya, irrelation infection ya, infeksi yang disebabkan oleh pemasangan kateter. Ya, itu sudah banyak penelitiannya indwelling itu terutama ya, indwelling itu yang bukan kondom, yang masukkan selang itu langsung masuk ke dalam itu, terutama indwelling itu cukup tinggi, 70 sampai dengan 80% angka infeksinya. Makanya kalian harus hati-hati kalau melakukan pemasangan, terus kemudian evaluasi 3 hari itu perlu diganti untuk pemasangan kateter ini ya. Jangan sampai muncul gejala ARF setelah keluar dari ruangan. Kasihan. Kalau kamu mau nggak situasi seperti itu? Saya yakin tidak mau ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah human resource ya, overall employee satisfaction. Ini berhubungan dengan sumber daya manusia, harus dipuaskan. Kalau konsumen di dalam itu tidak dipuaskan, misalnya perawat, otomatis untuk pelayanan ke pasien juga tidak bisa memuaskan pasien. Kalau kita menjadi seorang pimpinan di sebuah rumah sakit ya, maka diharapkan bisa memuaskan mereka karena akan berdampak terhadap kepuasan pasien ya. SDM ini ya, human resource ya, kepuasan pekerja ya. Oke. Customer focus. Nah, ini nanti imbasnya, pasiennya satisfaction nggak, pasiennya itu puas nggak dengan pelayanan itu. Pasiennya kan nggak bisa ngomong Pak, pasangan keluarganya kan melihat, keluarganya kan tahu, keluarganya kan lihat dari kaca di luar. Gimana kita harus berhubungan baik dengan keluarganya, harus berhubungan baik dengan pasiennya, walaupun tidak sadar dia bisa mendengar loh ya. Oke. Ruang lingkup ya dari keperawatan kritis ini menurut New Zealand Nurses Organization ya, ini memberikan pelayanan kepada pasien serta keluarganya. Ingat, yang membutuhkan pelayanan medis dan perawatan yang intensif ya, termasuk pemantauan hemodinamik, bantuan pernafasan serta pengawasan
selain dua hal di atas ya. Kemudian kontinuum perawatan ICU ya. Kontinuum itu adalah perawatan lanjutan ya. Biasanya masuk ke ruang bangsal umum. Kemudian ruang perawatan khusus kalau di dalam sebuah rumah sakit itu ada ICU yang di dalam ruangan yang disebut dengan HCU ya. High Care Unit ya. Kemudian atau tetap di dalam Intensive Care Unit ya, sampai pasiennya betul-betul bisa berfungsi ya. Ada loh pasien itu sampai 1 tahun itu, saya dulu pernah tahu di ruangan Dr. Sutomo itu. Pernah itu dulu sebelum ada BPJS kayak gini. Ya, dia mempertahankan untuk tetap diberikan bantuan nafas. Makanya diberikan DNR. Tapi kasihan, harusnya keluarganya itu mengerti. Tugas kita yang harus menjelaskan itu, ya. Ya, makanya intensive care unit, ya, kontinuum perawatan ICU ini. Kemudian prinsip critical care ya, monitoring dan treatment berkelanjutan. Jadi monitoring ya, atau melihat bagaimana kondisinya pasien setiap saat ya. Biasanya di sana itu setiap 1 jam. Tensi nadi suhu, sama petelot yang pensil yang berwarna merah sama biru dulu itu. Naik turun gitu. Nah, isi itu harus bisa ya. Terus kemudian treatment berkelanjutan ya, pemberian cairan ya, dihitung jumlahnya. Masuk berapa, keluar berapa. Oksigen ya, misalnya menggunakan ventilator atau tidak. Berapa pemberian oksigen kalau menggunakan masker sederhana, menggunakan masker rebreathing, masker non rebreathing itu berapa. Kemudian pada saat mendadak pasiennya sangat dinamis di sana, bagaimana caranya kita memberikan terapi supaya pasiennya bisa kembali lagi pulih ya. Misalnya tadi awalnya heart rate-nya adalah 100, kemudian jatuh turun menjadi 60, jatuh lagi, semakin jatuh, apa yang bisa kita lakukan? Ini namanya berkelanjutan ya. Jadi tidak bisa dilepaskan. Makanya kalau ada ruang ICU itu ada tempat duduknya, luar biasa itu. Tidak boleh ada yang duduk harusnya. Cek itu terus soalnya. Ya. Selanjutnya terapi dan intervensi dengan intensitas yang tinggi. Makanya butuh tadi evidence based praktis tadi. Dasar untuk melakukan satu tindakan ini apa? Tidak dikasih, kalau misalnya bradikardi misalnya diberikan Jackson Ris, oksigen 100% murni yang melalui Jackson Ris. RJP-nya harus berapa? Nah, ini harus tepat. Ya. Jadi terapinya dan intervensinya itu harus tepat. Harus cepat, tepat, ya. Nah, caranya juga harus benar. Hasilnya juga harus tepat. Makanya di sini tulis terapi dan intervensi dengan intensitas tinggi. 3 itu harus ada. Benar, cepat, dan hasilnya tepat. Tidak boleh keliru sedikit pun. Makanya harus belajar kita. Ya. Kewaspadaan adanya manifestasi kegagalan organ. Ya, ini terus cek. Jadi setiap 1 jam cek lagi. Ya memang pekerjaannya harus seperti itu. Ya, buang urin, ya lihat urin. Ya, saya dulu cek itu, saya SPBU itu pas waktu buang urin itu saya mikir ya, masa hanya kayak gini kerjanya, sampai stres itu. Bisa-bisa saya tidak mau kerja ini di sini bidang ini gitu. Akhirnya saya disuruh sekolah lagi. Ya. Jadi manifestasi ini harus kita cek. Kewaspadaan adanya manifestasi kegagalan organ. Ya. Urinnya berapa, tensinya, nadinya berapa,
ada yang lain enggak dengan hasil EKG-nya. Makanya selalu dipasang monitor di sana. ECG-nya berapa, heart rate, ECG-nya bagaimana, heart rate-nya bagaimana, ya. Jangan sampai ada yang keliru dan rusak. Jangan sampai timbul ARF nanti. Ya, maka cek urinnya. Masuknya tadi berapa nih berapa. Makanya kalau kamu di ruangan ICU sampai duduk, berarti tidak belajar di sana. Ya, 8 jam kalau sampai duduk, berarti tidak belajar. Guyon nanti sama bapaknya di sana. Guyon sama senior-senior di sana. Nah, saya keras kalau bimbingan di ruangan ICU itu. Gak datang ya 0 nilainya gitu aja. Ya, jadi harus menerapkan prinsip ini. Yang benar bagaimana. Supaya kita tahu. Dan kalau kamu mampu ini, insya Allah nanti kalau misalnya keluar, bisa masuk ke dalam sini ruang ICU, ya bersyukur kita, ya dengan kemampuan yang lebih baik, ya ini dasar ya. Jadi kita harus terapkan konsep ini dalam diri kita bahwa di ruang ICU itu seperti ini. Saya harus bersikap seperti ini, ya rubah paradigma kita, cara berpikir kita, cara pandang kita. Sekarang kita sudah bukan anak-anak lagi. Ya. Oke, selanjutnya tujuannya adalah critical care mempertahankan hidup. Ya, jangan sampai mati. Makanya saya tadi sampaikan DNR. Misalnya ada pasien yang sampai dengan 1 tahun tadi nggak dilakukan DNR. Ya, ini harus dipertahankan hidupnya dan kualitas hidup pasien kritis. Bayangkan. Kualitas itu kan misalnya tidak boleh nanti keluar ada ARF, tidak boleh nanti keluar ada pneumotoraks, tidak boleh nanti keluar ada infeksi yang mengikuti, tidak boleh nanti supaya jangan sampai mereka readmisi lagi atau masuk kembali. Tuh. Itu namanya kualitas. Jadi kalau sudah selesai dan keluar dari situ hidup dan berfungsi, tidak ada gejala sisa. Tujuannya itu. Makanya kalau nyantai di ruangan nggak boleh nyantai. Apa itu? Ya. Kemudian memperbaiki secara optimal. Ya, optimal. Optimal itu berarti harus berfungsi seperti sedia kala. Walaupun tidak 100% tapi harus optimal dan jangan meninggalkan gejala sisa. Apa saja yang harus optimal? Yaitu fisiologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Makanya di sana diajak ngobrol pasiennya. Gak bisa ngomong Pak, ya diajak ngomong terus. Ya. Komunikasi. Ya. Secara spiritual disuruh istighfar apa gitu. Allah gitu. Ya. Secara fisiologi kita pantau di monitor. Urinnya nanti berapa. Nah, itu harus optimal. Sama dengan kayak dia hidup. Kita harus tahu. Ya, kalau dalam 1 hari itu urin itu harus berapa cc. Nah, kan dihitung per hari balance itu. Sekali kencing itu berapa cc. Buli-buli penuh itu berapa. Itu secara fisiologis. Ya, makanya di sini harus optimal, artinya kita harus tahu yang normal dulu. Oh, ini berarti nggak ada kegagalan organ. Normal karena nanti masuknya sekian, kemudian dalam waktu 1 jam dia keluar sekian. Oh, tadi ini seperti ini gitu. Ya, jadi harus jelas. Ya. Kemudian membantu keluarga menghadapi krisis, kasih pendidikan, kesehatan. Gak apa-apa pasiennya itu seperti ini. Kasih penjelasan kepada keluarganya. Lo berat jadi seorang perawatan di unit perawatan kritis itu.
selain dia harus mempertahankan kualitas dan mempertahankan hidup dan kualitas hidup pasiennya, dia harus mampu menjaga keluarganya dan menjelaskan beberapa hal. Enggak, kadang diseneni, kadang dimarahi, cukup buat ini lo keliru ya gini. Lo gimana sih? Dulu sekolah enggak sih? Saya itu pernah ketemu beberapa seperti itu. Jadi pasien ini malah dimarahi keluarganya itu. Ya, aneh. Harusnya membantu keluarga untuk menghadapi krisis. Dia sudah sedih dengan kondisi keluarganya, anggota keluarganya. Kita harus bisa menyampaikan sesuatu yang baik supaya kita tenang-tenangkan dia. Ya, itu pelayanan namanya. Makanya dari awal saya sampaikan pasien dan keluarga, pasien dan keluarga. Ya. Terus kemudian tujuan critical care selain itu adalah quality of death. Ya, kualitas kematian. Jadi mati secara terhormat. Bagaimana? Ya. Nah, bagaimana kita menghormati? Bagaimana kita harus menjaga pasien ini pada meninggal? Ya, misalnya di NR tadi izin dengan keluarganya bagaimana? Ada beberapa penjelasan. Kalau kita biarkan seperti ini tetap tidak, kemungkinannya sekian persen. Maka kita harus melakukan DNR ini. Kami mohon maaf atau bagaimana? Ya, pasiennya dilepas, pelan-pelan direndahkan coba tekanan udaranya supaya dia meninggal dalam keadaan yang tenang. Ya, bagaimana? Ini memanusiakan manusia. Perawat itu harus memanusiakan manusia. Ya, oke, kita lanjutkan. Tren dan isu dalam keperawatan kritis ya, yaitu karena adanya peningkatan populasi lansia, pelayanan keperawatan dihadapkan pada perawatan pasien dengan disfungsi multisistem organ dengan kebutuhan yang kompleks. Ya, karena usia yang tua itu banyak organ yang mengalami proses degeneratif. Ya, maka peningkatan populasi lansia diharapkan kita harus siap. Karena TT atau tempat tidur di rumah sakit itu hanya sekitar 10% dari total tempat tidur yang ada di dalam satu rumah sakit. Ya. Kemudian pasien safety, ya isunya kalau mau penelitian nanti palliative care. Palliative care itu perawatan untuk membahagiakan hati sebelum dia meninggal dunia. Ya. Kemudian kolaboratif praktis ya. Nah, ini isu-isunya evidence based practice, penelitian di ICU nanti. Untuk pemasangan ini nanti akan mengakibatkan ini, memberikan respon ini dari pasien. Nah, teknologi ini isu-isunya. Tren isu keperawatan kritis nanti bisa dijadikan sebagai dasar untuk penelitian kalian ya. Kemudian falsafah dan tujuannya adalah pelayanan ya sama dengan tadi. Intensif disediakan dan diberikan kepada pasien yang dalam keadaan sakit berat dan perlu dirawat khusus, memerlukan pantauan ketat dan terus menerus serta tindakan segera ya. Pelayanan intensif ini bertujuan menurunkan angka kematian dan kesakitan. Makanya tadi ada parameter mortality, ada parameter morbidity. Ya. Ya, ini intensive care unit ya, adanya proses keperawatan ini ya ditujukan untuk pemantauan terus-menerus ya. Critical care atau perawatan kritis gawat ya, proses keperawatannya untuk keadaan yang gawat ya. Nah, ini diharapkan ada ruangan khusus untuk pelayanan dan asuhan keperawatan yang efektif ya. Sehingga dibutuhkan alat-alat yang canggih dan fasilitas khusus dan tenaga yang terlatih ya. Jadi penggunaan alat mampu, perawatan pasien mampu, pemberian obat mampu. Nah, ini tenaga-tenaga yang terlatih. Nah, ruangannya disebut dengan ICU atau ICCU ya. Oke, critical care, situasi yang serius, tiba-tiba ya, dinamis ya, dan tidak dapat diduga.
kondisi-kondisi yang mengancam atau cenderung mengancam kehidupan tadi sudah saya jelaskan apa ya. Tindakan cepat dan harusnya tepat ya, cepat, tepat. Tindakannya cepat, tekniknya benar, hasilnya juga tepat ya. Nah, ini membutuhkan satu proses keperawatan ya, suatu metode yang disebut dengan proses keperawatan. Sama sebenarnya dengan sistem di ruangan lain ya. Jadi kita harus melihat respon pasien, memenuhi kebutuhan akan respon pasien tadi ya, kemudian melakukan observasi. Dan dalam kondisi-kondisi darurat kita masih bolehkan untuk memberikan obat-obatan yang sesuai dengan respon pasien tadi. Bedanya waktunya terbatas dan mengancam kehidupan, maksudnya adalah sama dengan sistem ruangan lain ini ya. Nah, dan waktunya itu terbatas, beda dengan di bangsal yang lain. Yang berbeda ya, informasi yang terbatas, pengkajiannya tidak harus lengkap. Jadi sesuai dengan keluhan pasien tadi. Oke, ini ya beberapa contoh-contoh ruangan yang ada di ruang ICU, alat-alatnya kita harus bisa mengoperasikan. Ya, ini ya. Ada ventilator, ada defibrilator ya. Ada infuset, ya Pak. Syring pump ya. Ada infus pump. Nah, ini beberapa contoh alat ruangannya. Nah, kalau seperti ini harus menyeka bagaimana, boleh nggak mika-miki? Nggak boleh ya. Bagaimana mobilisasinya, kasih room tahu ya, tangan-tangannya, kaki-kakinya biar tidak terjadi kontraktur. Ini contoh pasiennya, apa yang akan kita lakukan di sini ya. Belajar ya. Kemudian alat-alat yang perlu ada ya, emergency trolley yang berisi alat airway management. Di sini ada banyak. Ada orofaring, nasofaring, dan intubasi set ya. Kemudian ambu bag atau bag valve mask. Ambu bag itu sebenarnya ambu bag itu adalah mereknya. Sebenarnya namanya adalah BVM atau bag valve mask ya. Face mask berbagai ukuran ya, anak-anak maupun bayi atau orang dewasa. Terus ada tracheostomy set dan cricotiroidotomy set ya. CVP set, infus set, IV catheter ya. Saya kira ini sudah tahu, catheter suction, catheter set, alat injeksi. Nah, ini harus yang ada di emergency trolley. Obat-obatannya ini ya. Nah, ini obat-obatan yang ada. Pelajari ini ya. Dan ini juga, ini obat-obatan juga. Analgesik, morfin, berapa? Muscle relaxan, sedatif, antipiretik. Ini yang sudah digunakan di ruang ICU. Nanti akan menyesuaikan di ruangan nanti ya. Karena semuanya sesuai dengan prosedur. Dan prosedur itu biasanya disesuaikan dengan kasus yang banyak di ruangan ICU tersebut ya. Cairannya ini ya. Sudah jelas ini rata NaCl kan sudah tahu. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Saya harapkan semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.